Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin Warahmatullahi wabarakatuh. udah baca literasi buku tentang asam basa. Nah, di apersepsi itu diceritakan kita makan jeruk, itu rasanya asam, salah satu cirinya ya. Atau, nah, kamu kemarin waktu pas 17 Agustus itu bikin gelembung gelembung balon itu. Nah, pakai asam sitrat. Asam sitrat ini banyak di di minuman yang kamu minum. Apapun minuman rasa buah itu pasti ada asam sitratnya. Kemudian air aki ini juga yang kendaraan bermotor. Ya, sebelumnya kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kemudian cuka makan. Nah, kalau kamu suka makan bakso, makan mie ayam, pasti di atas mejanya ada cuka asam. Asam cuka maksudnya. Kemudian kalau kamu digigit semut api, nah, yang rasa sakitnya itu adalah rasa asamnya. Karena kalau di labor, kalau kena tangan, nah itu perih rasanya. Mirip macam digigit semut api. Kemudian kalau basah, kalau tadi yang asam itu pada umumnya rasanya asam. Kemudian yang basah itu rasanya pahit gitu. Kayak obat mah itu pahit, nah itu basah, bersifat basah. Atau kamu makan sabun sedikit pas mandi, pas sampo agak pahit. Atau deterjen, nah itu juga basah. Yang dia persepsi itu ini ya. Kemudian Bapak mau berbagi layar tentang, nanti kamu simak aja halamannya, halaman yang ini ya. Halaman yang mau diapakan. Halaman yang mau ini disimak aja di bukunya itu halaman berapa gitu. Udah nampak di Bapak? PPT Bapak? Udah start. Ini kayak biasa ya bagi teman-teman yang tidak yang sinyalnya jelek, habis paket, telat masuk, nanti silakan simak aja rekamannya. Ini tentang asam basa, nah ini makanya simbolnya jeruk ini asam, kalau basa itu deterjen. Ini tolong baca yang bilang sudah Ustadz itu coba, karena suara kamu yang terdengar jelas. Kamisat. Yo, yang tadinya air. Konsep asam dan basa menunjukkan asam dan basa. Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH lebih kecil dari 7, larutan basa memiliki pH lebih besar dari 7. Teori asam basa Arrhenius. Larutan asam memiliki rasa masam dan bersifat korosif, merusak logam, marmer, dan berbagai bahan lain. Sedangkan larutan basa berasa agak pahit dan bersifat kaustik licin seperti sabun. Nah, ini dia. Ini waktu SMP mungkin udah kamu menggunakan pH, tapi yang digambar ini pH meter ini. Macam mengukur suhu digital itu. Jadi tinggal celup aja, nanti angkanya itu muncul sendiri. Mirip macam termogan yang untuk sekarang itu. Ya tinggal ditembak pakai infrared. Nah, kalau ini dicelupkan nanti dia muncul.
Kalau di bawah 7 dia asam, kalau di atas 7 dia basa. Kalau yang manual itu macam kertasnya. Nah, ini Arrhenius. Arrhenius ini sudah jelas tadi bersifat korosif. Nah, ini kamu kalau menggunakan apa tuh yang pembersih kamar mandi itu, yang kemarin yang untuk praktek meledak-meledak anak ini apa namanya? Bapak benar lupa. Apa namanya? Masih ingat? Ada di rumah kamu tuh? Fiksal, Ustaz. Ya, Fiksal. Nah, Fiksal itu asamnya terlalu tinggi, 17% ya. Kalau sering-sering kamu menggunakan itu, nah nanti marmer kamar mandi kamu nanti bisa rusak. Hancur. Kamar mandi Bapak pun udah mengalami. Nah, ini dia menurut Arrhenius itu. Nah, kalau asam itu pada umumnya bersimbol H ini ya, HZ. Ini larutan, AQ itu larutan. Nanti kalau dilepaskan dalam air, dia memunculkan H+ ini. Memunculkan H+. Nah, ini. H+ ini. Pada umumnya asam itu dia awalannya itu dalam keadaan senyawa dia ada H. HXX ini tergantung apanya ya. Macam H2SO4 nah gitu. Nih H2 nah X itu adalah duanya. SO4 Z-nya itu SO4. Nah, kalau yang Fiksal itu dia HCl, H-nya cuma satu dia, Cl asam klorida. Ini asam sulfat X ini menunjukkan 2. Kalau HCl dia H-nya cuma satu dia. Nah, ini nanti kalau kalau diuraikan ini menjadi H+. Nah, H+-nya itu menjadi 2H dia karena dia X-nya itu 2. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, 2-nya itu dari mana datangnya? Dari X-nya itu. Dari X-nya ini H2. Kalau HCl kan cuma satu, nanti H+ saja dia. Nah, kemudian Z minusnya apa? Z minusnya itu adalah SO4. SO4 ini adalah min 2. 2 min maksudnya. 2 min atau min 2. Karena 2-nya ini pindah ke min 2, SO4 ini, dan X-nya itu pindah juga ke awalan H. Jadi ini dia yang disebut dengan melepaskan ion H+. Nah, ini adalah ion sisa asam. Sampai sini ada yang bertanya kan? Kalau tadi berdasarkan fisiknya ya, rasanya. Yang pengantar awal itu. Kalau asam itu berasam-asam, nah walaupun pada umumnya yang rasa asam itu belum tentu juga asam. Bisa jadi yang lain kandungannya, tapi pada umumnya asam. Tapi kalau berdasarkan Arrhenius ini dia melepaskan H+. Kemudian kita lanjut. Nah, yang basah itu apa? Nah, basah itu nanti ciri-cirinya di akhirnya itu ada OH-. Ini dia OH- melepaskan OH-. Nah, ini contohnya MgOH 2 kali. Nah, Mg, ini contohnya langsung yang OH-nya. Karena Mg itu golongan 2, makanya OH-nya ini 2 dia. Nah, 2. MgOH, karena Mg ini kan golongan 2. 2A, Mg ini dia positif 2 dia, karena dia golongan 2. Mg, mudah-mudahan kamu masih ingat ya tabel produk unsur ya. Nah, Mg ini positif 2. 2 positif. Karena golongannya ini, yang MgX ini. Kalau mau rapinya ini ya. Kemudian OH. Nah, OH ini OH-. Ya, OH-.
Nah, karena dia ada X-nya itu adalah 2, makanya di pangkal OH-nya adalah 2. Dia setara dia. Kan OH-nya ini ada 2 kan? Mg-nya 1. Nah, ini muatannya ini berdasarkan golongannya ya. Nah, OH-nya ini berdasarkan indeks X-nya itu. Nah, kemudian ini berdasarkan pH tadi, skala pH tadi ya, yang Bapak bilang tadi itu. Semakin dia ke kiri dia, semakin asam dia. Tapi semakin mendekati angka 7, semakin netral. Kemudian kebalikannya, semakin dia ke kanan, angkanya 14, ini berdasarkan pH-nya ya. Nah, dia semakin bersifat basa. Bersifat basa dia. Nah, ini contohnya langsung deh. Kalau di sini baterai yang ini, baterai aki tadi. Dan yang sebelah kanan itu drain cleaner, pembersih apa itu? Drain cleaner itu. Drain cleaner apa artinya? Pembersih apa? Ini kayaknya drain ini sering kita jumpa ini. Ini kamar mandi, beach, pantai ini. Ini alkalin ya. Nah, makanya golongan 1 dan golongan 2 itu kalau berjumpa dengan OH dia semakin basah dia. Nah, ini dia valensi basah itu OH min. Ada yang tanya kan? Beberapa contoh asam dan basa, ini yang Bapak bilang tadi yang ada di pixel itu. Asam klorida, H itu menunjukkan asam, Cl itu klorida, golongan 7. Ini dia reaksi ionisasi namanya, memisahkan H sama Cl. H positif Cl. Nah, ini juga HCN, asam cyanida. H, kemudian Cn-nya negatif. Kemudian valensi asam. Valensi asam ini muatannya H plusnya ini ya. Kalau dia kayak tadi H2SO4, H2 plus berarti dia 2 dia. Ini sisa asam namanya. Yang Cl sama Cn ini. H2SO4 berarti sisa asamnya SO4. Nah, begitu juga dengan basa. Basa itu asam formiat. Ini asam formiat ya. Ini ingat ya, awalnya ada HCOH. Ini jangan tertipu, ada OH ujungnya dikira basa, bukan. Tapi yang dilihat yang dari awal. Kalau kamu ingat tata namasnya kimia, nah ini HCOH nih, pasti dia asam. Nah, ini dia reaksi ionisasinya. Valensi asam ini muatan H plusnya. Ini sisa asam. Begitu juga dengan asam cuka yang sering kita makan ini. Nah, ini ujungnya ini, coba kamu lihat. Nah, ini pengecualian ya. Pada umumnya dia H-nya itu di pangkal, tapi di sini dia asamnya itu di ujung. Sekarang ada juga yang nulis HCH3COO. Ada juga yang nulis seperti itu bukunya, tapi pada umumnya dia seperti ini. Ada kan? Nanti lihat ya, yang latihannya itu di halaman 45 itu 200. Nah, ini kita masuk lagi ngitung kita ini kalau apa? Nanti kalau sudah selesai nanti nah ini nomor 1 sampai 5. Nah, nanti kita bahas 1 sampai 5 lingkari ya. Kerjakan. Nah, kemudian ini masuk hitungan lagi. Yang nomor 6 pilihan gandanya itu 258. Itu dia udah ngitung menggunakan rumusnya ini. Ada yang tanya kan sebelum melanjutkan?
Ada yang tanya kan? Ada, kita masuk ke rumus pH. Ini ada dengan kenal pH. Ini kalau pH dia untuk asam ya. pOH untuk basa. PKW ini untuk air ya. W itu water. P ini tetapan ya. Nah, ini tetapan air PKW ini. Nah, ini rumusnya. pH itu min log H+. Nah, makanya kalau H plusnya berapa? Ini konsentrasi ya. Siku-siku ini adalah menyatakan konsentrasi dari H plus tadi. Makanya kamu itu tadi itu harus mahir dalam mengionkan. Kalau HCl berarti dia H plus menjadi Cl min. Nah, ini contohnya, jika H plusnya itu adalah 10 pangkat min N, nah, maka pH-nya N. Ini kan min N. Min N berjumpa dengan min, nah ini kan positif dia. Nah, jadi pangkatnya itu dikalikan dengan min ini jadi positif. Nah, log 1 kan ya, log 1 kan 0, kan kurang ini. Berarti dia N kurang 0, berarti kan N hasilnya. Ini kalau kamu udah belajar matematika yang log-log ini gampang. Kalau kamu ini paham dengan matematika, nanti diulang-ulang lagi. Nah, ini kalau X dikali dengan 10 pangkat min N. Ini X ini angkanya misalnya guys, misalkan dengan log 3, log 4, nanti dikasih tahu nanti lognya. Nah, ini min N dikali min log itu N, dikurang dengan log X. Nah, X-nya ini berapa? Tinggal dilogkan. Kalau log 5 nanti diketahui log 5 itu berapa gitu. Nah, kalau diketahui sebaliknya, umpamanya pH-nya diketahui N, berarti N ini langsung pangkatnya konsentrasi dalam keadaan negatif, karena kebalikannya kan. Kebalikannya dia. Biar kamu paham nanti kerjakan yang nomor 6. Nomor 6 itu mirip ya. Jadi 0,02 M itu 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, 3 kan langsung min 3 kali min 3 kurang log 2. Makanya log kita tahu ya kan, pH-nya berapa katanya. Jadi nomor 6 ini. Nah, gampang ya. Jelaskan aja. 0,1 ini kan 10 pangkat min 1 dia. Min 1 kali min kan 1 dia. Nah, log 1 kan 0. 1 kurang 0, 1. Nah, begitu juga dengan jika konsentrasinya 0,2. 0,01 berarti ini 10 pangkat min 2. Nah, jadi 2 kali min log tadi. Ya, min 2 kali min kan positif, makanya dia 2 dia jawabannya. Ada yang kan di sini? Ada yang tanya kan? Kita ada lanjut. Ini pOH. Nah, kalau tadi pH tadi untuk basa, sekarang pOH. pOH itu untuk konsentrasi basa. Ini sama aja ya dengan yang cara tadi. Jika diketahui konsentrasinya OH min, nah langsung masukkan ke rumus ini. Kalau dia belum tahu, dia kalau senyawanya yang diketahui gitu kan, pokoknya senyawa HCl konsentrasi, senyawa MgOH. MgOH tadi, nah MgOH nih senyawa MgOH diketahui dia 10 min 3 gitu. Ini kan baru MgOH-nya belum OH-nya. Sementara yang dia harus diketahui kan OH min. Jadi kamu uraikan dulu kayak tadi. Nah, uraikan dulu Mg plus 2 OH min.
Nah, OH aminnya itu sebanyak 2 kali, 2 OH amin. Ini diuraikan dulu. Nah, berarti ini kalau MgOH-nya itu 10 pangkat min 3, berarti kalau dia 2 OH min, nah ini kan kalau diuraikan ini yang ujungnya itu 2 OH min ini. Nah, di sini Mg ya, awalnya Mg plus kan 1 dia koefisiennya, ini koefisien namanya. Berarti yang di sini ini 2 menjadi 2 kali 10 pangkat min, nah, min 3. Nah, kenapa dia 2? Karena dia koefisiennya 2. Begitu juga dengan H ya, H2SO4. H2SO4 itu kan 2H+, makanya nanti kalau dia senyawanya kita ketahui konsentrasinya, nanti senyawanya itu dikali 2. Tinggal dimasukkan ke POH. Ini baru POH. Nanti POH ini baru POH. Untuk mencari pH-nya OH amin ini nanti dikurangi dengan 14. Ini ada nih. POH. Nah, kalau mau mencari POH ini ya, kan baru jumpa POH dia nanti. Nah, nanti kalau seandainya ditanya pH, nah kalau ditanya pH nanti 14 kurang dengan POH gitu. Ini rumus tambahannya ya. Ini 14 nanti kan udah dimasukkan dengan min log ini kan. Nah, 14 kurang pH-nya. Nah, POH maksudnya. Kalau untuk mau mencari pH-nya, pH dari basa. Nah, nanti kan ini rumusnya, ini 3 kurang log 2. Log 2 tadi kan 0,3 tadi kan. Nah, 3 kurang 0,2 menjadi 2,2. Nah, 2,2 ini pH-nya aja baru ketemu. Nanti kalau mencari pH 14 kurang dengan 2,2. 14 kurang dengan 2,8 lah. Karena pOH-nya kan 2,8 nih. Log 2 kan 0,3 ya. Oh, 2,7 berarti. Oh, ini 2,7. Log 0,3 kan 3 kurang 0,3. Oh, 1 ini, Mak. 1 ya. 1,7. Bukan apa? Kan 2 kurang dengan 0,0 log 3 itu 0,0 log 2 ini 0,3. Di 1,8. Kurangi dengan 1,8. Ini pOH-nya ya. Nah, seperti halaman berapa ini? Yang OH ini. Seandainya yang ditanya dia POH. POH kemudian berlanjut ke pH. Ada yang bertanya kan di sini? Kemudian lanjut ini tetapan air. Nah, ini KW-nya nih ya. Tetapan air ini berdasarkan dari ionisasi. Air itu kalau mengalami ionisasi dia H+ dan 0 timbangan air ini karena ada H+, ada OH-. Nah, ini dia nilai KW-nya itu dari mana dicari? Dari min, dia 10 pangkat min 14. Makanya tadi kalau pH tadi itu dikurangi dia 14 kurang 14 itu dari mana? Karena dari KW-nya ini air dia dipengaruhi oleh KW. Ini hubungan
OH itu sama dengan konsentrasi dari KW. KW tadi kan 1 kali 10 pangkat min 14 atau 10 pangkat min 14. Nah, logaritmanya ini maka didapatkanlah. Nah, ini dia. PKW itu adalah jumlah dari A sama dengan POH. Makanya tadi pH tadi kan, untuk mencari pH-nya dari POH kan dikurangi. PKW ini kan 14 ya. 14 kurangi dengan POH yang udah diminlogkan tadi. Karena jumlahnya ini sama dia. pH dengan POH. Nah, ini contoh. Hitunglah konsentrasi ion H+. Nah, ini langsung ya, ion H+, bukan senyawanya. Kalau senyawanya nanti kamu uraikan kayak MgOH tadi. Ini OH+, ini 10 pangkat min 3. Kalau 1 kali 10 pangkat min 3 ini sama dengan 10 pangkat min 3 aja ya. Nah, ini dia konsentrasi H+-nya langsung diketahui. Nah, ini dimasukkan. 10 pangkat min 3, min 3 ini dikali dengan negatif 3, menjadi positif 3. Log 1 ini kan dia 0, 3 kurang 0, 3. Begitu juga dengan yang nomor 2. 5 kali 10 pangkat min. pH-nya berapa? pH minnya ini menjadi positif 6. Sekarang log 5. Log 5 itu dari ini deh. Log 10, log 1. Kalau dia nanti ada soal bisa jadi dia log 5. Log 5 berapa gitu kan? Log 5 ini 0 berapa itu? Kayaknya dia ditambah dia. Sampai ada modalnya kan? Log 10 per 2-nya ini. Kalau kamu mau langsung bisa. Log 5 ini berapa? Berarti log 5 ini berarti 0,7 berarti. 0,7. Karena 6 kurang 0,7 kan? Oh, ini cara matematikanya, perubahan dari 6 kurang 0 ini menjadi log. Tapi kalau dalam soal nanti diketahui log 5 ini berapa. Berarti log 5,7 ya. Makanya dia 5,0,7. Kayak gini kan? Log 2 langsung diketahui dalam soal. Jadi kamu nggak perlu repot seperti itu. Tapi kalau nggak, nanti kamu harus kayak gini. Nah, ini kan 3,7 kan diketahui log 2 itu 0,3. Tentukan konsentrasi ion H+. Nah, pH-nya diketahui ini pH-nya 2. Nah, tadi kalian harus buang. Karena tadi kan H sama pH itu kan tinggal dibalik. Ini kebalikannya. Min log H+. Nah, 3,3 itu kan log dari 2. Nah, kebalikannya. Ini 2 kali 10 pangkat min 4. 4 kurang ini kan 4. Ini menjadi minus. Di sini ada yang kayak karena kebalikan ini. Ini bisa kemudian 67 ya. Ini dengan ya.
Ustaz, maaf suara putus. Kalian bisa 1 M. Nah, jadi kalau dia ada di ambang 0 sampai 1, nah, ini dikatakan elektrolit kuat. Nah, kalau dia mendekati 1 ini, mendekati 1, nah, dia dikatakan elektrolit kuat. Nanti nyala lampunya itu terang, makanya di gambar ini nah, ini HCl 0,1 ini terang deh kan, lampunya terang, sedangkan Ca3COA ini redup. Nah, kalau untuk mendekati itu dia kuat, nanti terang. Nanti kalau mendekati 0 dia elektrolitnya lemah. Ada yang mau ditanyakan? Ini tetapan ionisasi. Ini nggak usah terlalu apa. Nah, ini Ka ini nanti diketahui dalam soal ya. Kadang-kadang ada dicari juga. Nanti diketahui nanti. Seperti PG yang 11 ini. Oh, PG yang 13. Nah, kan Ka-nya kan diketahui nanti. Ka-nya ini yang tadi itu rumusnya untuk mencari masing-masing kekuatan asamnya. Semakin mendekati 1 dia semakin kuat. Hubungan tetapan ionisasi asam dengan derajat ionisasi. Ini yang tadi zat mengion dengan zat mula-mula. Nah, ini jumlah zat yang mengion kali M alfanya. Karena hubungan dari ionisasi asam dengan derajat ionisasi. Ini zat mula-mula tadi yang M tadi ya. Ini asal rumusnya. Asal rumus dari tetapan ionisasi dengan alfa itu merupakan, nanti kalau ditanya derajat ionisasi dari tetapan apa, nah, nanti pakai rumus ini aja. Kalau seandainya dia ditanya. Nah, ini kekuatan basa. Kalau tadi Ka itu konstanta, A itu asam. Ya, kalau ini basa dia. B itu basa, menunjukkan basa. Nah, ini tetapannya, ini cuma beda di KB sama Ka-nya aja ya. Alfanya itu. Menghitung valensi asam. Nah, ini konsentrasinya tadi. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, valensi asam itu berdasarkan ionisasinya tadi. Tadi kan MgOH diuraikan menjadi Mg plus 2OH. Nah, 2-nya itu valensi asam dikalikan dengan M yang diketahui awal tadi. Yang tadi ini. Yang rumus yang Bapak jelaskan tadi ini. Walaupun belum masuk rumus, tapi udah Bapak jelaskan. Nah, ini rumusnya asam. Jika kalau diketahui dengan Ka-nya konstanta asam dengan molaritasnya, konsentrasi asam. Konsentrasi asam itu kan kayak HCl. Nah, HCl konsentrasinya itu 10 pangkat min 3. Nah, nanti tetapannya berapa? Tetapannya ini diketahui ya nanti. Seperti halaman yang 13 itu. Kan tinggal dimasukkan. Nah, halaman 14. Nah, halaman 14 itu langsung menggunakan rumus ini. PG yang 14 ya. PG 14. Nah, itu langsung dia. H plus, Ka-nya diketahui, M-nya yang ditanya. Mempunyai konsentrasi katanya. Nah, tinggal dibalik-balik aja lagi. Karena di soal itu tetapan asam itu diketahui. Nah, ini kalau derajat ionisasinya diketahui.
Ini mirip macam matematika. Apa yang diketahui itu yang dimasukkan. Kemudian tinggal dibagi atau diapakan aja. Ya, ada yang mau tanyakan? Ini asam polivalen. Nah, untuk basa juga sama ya. Untuk basa itu cuma beda OA- sama basanya aja. Valensi basa kayak MgOH tadi kan, OA-, valensi basanya kan 2 dia. 2 kali dengan konsentrasi. Begitu juga dengan rumus-rumusnya ini. 14 sudah bisa kamu kerjakan. Sampai 14 ya. Sampai 14. Udah sampai sini ada yang mau tanyakan? Enggak, sampai sini dulu. Sampai 14 sudah bisa kamu kerjakan ya. Nanti kita cek sama-sama. Udah minimal minggu depan kamu udah ada store ya. Di lewat Telegram. Udah, sampai minggu depan itu harus sudah ada. Udah, kalau tidak ada tanya, akhiri saja dengan doa karafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.